Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Zahari, NIM 190384205010 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Oke, alhamdulillah ya, baik semuanya. Kalau begitu, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengidentifikasikan fungsi dan organ-organ ekskresi apa saja yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, kemudian itu adalah bagaimana ya kamu semua bisa mengidentifikasi cara kerja sistem ekskresi pada manusia. Kemudian tujuan yang ketiga itu apa saja ya kelainan atau gangguan yang dapat menyebabkan sistem ekskresi yang terjadi pada manusia. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kalian menjaga pola kesehatan agar sistem ekskresi kalian itu tetap terjaga. Nah, itu tadi ya 4 tujuan yang mencakup pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah siswa sekalian, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian semua membentuk kelompok. Oke? Nah, setelah membentuk kelompok, kalian buka paket bab 8 ya, yang menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Nanti setelah kalian berkelompok, kalian baca sekitar 5 menit. Dan jangan lupa diskusikan. Bagi kelompok yang tidak mengerti, boleh bertanya kepada Ibu. Oke? Kepada kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kepada Budi, Ibu persilahkan. Oke, jadi Budi bertanya ya, apa saja fungsi dan organ-organ penyusun ekskresi Bu pada sistem manusia. Jadi, Ibu akan jelaskan pertanyaan dari Budi ya, apa saja fungsi dan organ-organ apa saja yang menyusun sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi untuk pertama kalinya ya, jadi manusia itu sistem ekskresinya itu terdiri dari 4. Nah, yaitu pertama ada hati, ya, kulit, ginjal, dan juga paru-paru. Nah, pertama Ibu jelaskan tentang paru-paru. Jadi, paru-paru itu ya adalah sistem pernapasan manusia. Nah, kenapa sih Bu dikatakan sebagai sistem ekskresi pada manusia? Karena paru-paru itu berfungsi dalam mengeluarkan karbon dioksida. Jadi gini ya, ketika kita menghirup udara, otomatis akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di dalam paru-paru kita itu terdapat bronkiolus, di mana di bronkiolus itu terdapat 2 cabang. Nah, di situ ada alveolus dan juga cabang bronkiolus. Jadi di situ tuh terjadi pertukaran ya CO2 atau karbon dioksida dengan uap air. Ketika mengalami pertukaran di alveolus, maka terjadilah penyaringan oksigen ya, yang kemudian oksigen itu dibawa ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan karbon dioksida ini itu dialirkan kembali, yaitu pas kita mengeluarkan pernapasan kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ekskresi yang terjadi pada paru-paru. Oke, paham ya semua siswa? Dan tak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Oke, langsung saja kepada organ yang kedua, yaitu tentang kulit. Jadi, manusia itu punya sistem ekskresi yaitu kulit. Nah, bagaimana sih sistem ekskresi dengan kulit? Jadi, kulit itu merupakan salah satu sistem ekskresi manusia yang terjadi ketika adanya rangsangan pada hipotalamus sistem otak manusia. Nah, jadi gini, ketika tubuh melakukan banyak sekali gerakan, otomatis akan ada rangsangan pada bagian otak kita yang disebut dengan hipotalamus, di mana ya hipotalamus itu memberikan sinyal kepada sel saraf simpatik kita di bagian belakang sumsum tulang belakang kita. Nah, jadi di situ dia menyampaikan sinyal, yang kemudian sinyal tersebut memberikan gelombang kepada kelenjar keringat kita. Nah, disinilah terjadi proses ekskresi, di mana kelenjar keringat kita itu akan mengeluarkan keringat.
atau air ya untuk menurunkan suhu tubuh kita, karena tadilah karena mungkin suhu tubuh kita tinggi. Nah, maka daripada itu keringat mengeluarkan air untuk menurunkan suhu tubuh kita. Nah, sehingga itu keluarlah keringat di tubuh kita. Nah, itu termasuk sistem ekskresi organ kedua pada sistem manusia. Nah, sampai di sini adakah siswa yang ingin bertanyakan? Ya, oke. Saya rasa kelompok 1, 2, dan 3 udah paham ya tentang sistem ekskresi yang terjadi di kulit manusia. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas tentang sistem ekskresi yang ketiga, yaitu adalah ginjal. Nah, kamu pasti semua memiliki ginjal. Jadi ginjal itu berjumlah sepasang. Jadi bentuk ginjal itu sesuai dengan kepalan tangan kalian. Jadi kalian berukur ya sesuai gimana sih bentuk ginjal kalian. Jadi ginjal sesuai kepalan tangan ini ya. Nah, gimana sih Bu ekskresi ginjal ini gitu terjadi pada sistem manusia? Jadi gini, sistem ekskresi ginjal yang terjadi pada manusia itu dia itu terjadi karena adanya penyaringan. Jadi ini langsung Ibu rangkup saja ya cara kerjanya. Jadi cara kerja dari ginjal ini terbagi menjadi 3 proses. Nah, pertama dia ada filtrasi, yang kedua dia ada reabsorpsi, dan yang ketiga dia ada augmentasi. Nah, apa sih Bu filtrasi ini? Jadi filtrasi ini terjadi pada ginjal, yaitu penyaringan. Jadi zat-zat metabolisme yang ada dalam tubuh kita ini kan diserap oleh ginjal melalui penyaringan atau filtrasi. Nah, di filtrasi inilah jadi adanya penyaringan pada tubuh kita. Jadi zat-zat yang tidak dibutuhkan akan disaring, yang kemudian masuk ke dalam reabsorpsi, yaitu penyerapan atau pemisahan ya, mana zat yang dibutuhkan tubuh dan mana zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah itu zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan terbuang. Nah, sesungguhnya itulah hasil dari sistem metabolisme yang tidak terpakai atau disebut dengan proses augmentasi. Oke, kalian paham ya? Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan tentang kulit, paru-paru, ginjal. Nah, kemudian apa yang terakhir? Sistem ekskresi pada manusia, yaitu tentang hati. Jadi, hati ini termasuk sistem ekskresi manusia. Kenapa bisa? Nah, jadi karena hati ini, dia itu berfungsi untuk sebagai penawar racun, ataupun sebagai tempat di mana ya ketika ada zat-zat metabolisme atau zat-zat dari tubuh seperti pembentukan atau penyaringan sel darah merah kita. Nah, di situ terjadi sistem cara kerjanya di mana ya sel darah merah kita itu yang telah hancur atau yang sudah mati ya akan diproses pada hati. Jadi sel darah merah yang tidak terpakai akan terbuang oleh hati. Nah, seperti itu ya sistem ekskresinya. Oke, Ibu rasa penjelasan tentang fungsi dan juga cara kerja serta apa saja organ penyusun ekskresi manusia sudah paham ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, nanti hasil diskusi ya, setiap kelompok yang menyampaikan di depan kelas hasil diskusinya, dan kelompok lain boleh memberikan sanggahan ataupun bertanya kepada presentasi dari kelompok di depan kalau misalnya ada pertanyaan ataupun presentasinya kurang jelas. Bagaimana siswa sekalian, apakah diskusinya sudah selesai? Oke, langsung saja ya diskusi kepada kelompok 1. Ibu persilakan untuk maju untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi kalian. Oke, apakah ada yang ingin memberikan sanggahan terhadap presentasi kelompok 1? Oke, baiklah, jika tidak ya, kita lanjutkan kepada presentasi kelompok selanjutnya. Baiklah siswa sekalian, karena presentasi kita sudah usai pada hari ini, Ibu akan sedikit ya mengevaluasi hasil diskusi kalian semua pada hari ini. Jadi, sistem ekskresi manusia itu ada 4. Ingat, itu ada hati, ginjal, kelenjar keringat atau kulit, dan juga hati. Baik siswa sekalian, presentasi telah usai ya. Ibu akan mengevaluasi sedikit hasil diskusi kalian pada hari ini. Jadi sistem ekskresi manusia itu ada 4 ya, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Terus sedikit tambahan dari Ibu,
Tadi kan tujuan kita itu adalah untuk mengetahui pola dan juga kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Jadi, untuk gangguan sistem ekskresi ginjal, Ibu sebutkan satu saja, yaitu ginjal. Nah, di mana ini sering terjadi pada kalian. Jadi, salah satunya itu adalah penyakit batu ginjal. Nah, kalian semua harus tahu penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh, ini sangat sering sekali kalian mungkin ya kalian lakukan itu, yaitu sering menahan buang air kecil dan juga kurang minum air putih. Nah, ini tidak baik ya anak-anak. Nah, kemudian untuk pola kesehatan, bagaimana sistem ekskresi kita bisa terjaga. Nah, jadi kita harus menjaga pola makan kita secara teratur, olahraga yang sehat, memperbanyak minum air putih, dan hidup di lingkungan yang bersih serta menjaga kesehatan dan lingkungan kita. Nah, Ibu rasa kalian semua bisa memahami materi pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Tidak. Baiklah anak-anak, karena waktu kita udah habis ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu mohon maaf atas selama pembelajaran ini salah dan kata Ibu ucapkan. Kemudian materi yang kurang jelas ya, bisa siswa sekalian baca lagi, ulang lagi materinya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kali. Stop. Jika ada salah kata dan salah ucap ya dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu minta maaf. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.